Baru aja beberapa hari yang lalu itu Valve mengumumkan harga Steam Machine mereka yang ternyata itu bisa menyentuh sekitar $1.050 untuk varian termurahnya dan $1.400-an untuk varian termahalnya. Tapi semua varian harga ini tuh sama-sama menggunakan spek Zen 4 ya, 6 core dan juga GPU-nya itu berbasis RDNA 3 Radeon RX 7600 dan RAM-nya juga 16 GB saja. Yang kalau dirupiahkan harga segitu sekitar 18 jutaan ya untuk varian termurah dan bisa mencapai 25 jutaan untuk varian termahal ya. Ya buat spek seperti ini mungkin kalau kita rakit PC di kondisi sekarang sekalipun mungkin bisa dapat spesifikasi yang mungkin lebih tinggi ya dibandingkan si Steam Machine ini. Yang sebenarnya gue udah bikin beberapa rakitan di harga range kayak 19 jutaan, terus juga kemarin gue sempat bikin harga 24 jutaan, itu speknya udah pakai GPU yang Radeon RX 9000 series semua tuh. Dan itu semua harga PC-nya sudah berbasis ya harga RAM yang udah mahal gitu. Kalian bisa cek aja video-video gue sebelumnya. Tapi di build kali ini gue pengen bikin pakai CPU Ryzen X 3D yang sudah menggunakan soket AM5, jadi udah DDR5 terus X3D dan GPU-nya juga di sini pakai Radeon RX 9000 series, bukan 9060 XT, di atasnya sedikit. Jadi ya untuk harga segini gue rasa sih in this economy dengan spesifikasi tersebut ya gue rasa udah oke banget sih, karena ini tentu sudah future proof karena sudah pakai platform DDR5 dan ya Ryzen X 3D udah pasti gacor ya untuk main game. Kira-kira di sini spesifikasi dan komponen apa aja sih yang akan gue pakai? Oke, jadi untuk komponen yang akan gue gunakan dimulai dari casingnya dulu nih. Gue akan pakai GameMax Next C33. Casing micro ATX dual chamber dengan aquarium view. Yang ini dibanderol dengan harga sekitar 1 jutaan kecil. Nah di harga segitu, casing ini menawarkan bongkar pasang yang udah toolless, alias kita bisa bongkar semua panelnya dengan tangan kosong aja. Dan juga ini udah include 3 fan ARGB 120 mm. Nah untuk ruang case-nya sendiri ini luas banget, dia bisa muat motherboard micro ATX dengan lebar 240 mm atau yang pakai 4 slot RAM, dan tentu support yang varian hidden connector ya atau BTF. Plus kita juga bisa masukin GPU dengan panjang 425 mm. Jadi sekelas RTX 5090 pun kayaknya masih bisa masuk ke dalam casing ini. Nah buat radiator supportnya, casing ini bisa memuat ukuran 360 mm aja, dan kalaupun mau pasang fan 140 mm itu sebenarnya masih bisa, tapi untuk ditaruh di bagian bottom dan rear aja. Serta untuk fan bawaannya ini, walau dia belum kasih hub controller, colokannya sendiri udah daisy chain, jadi hanya perlu colok satu konektor aja ke motherboard. By the way, mungkin layout casing ini terasa sangat familiar ya kalau kalian udah nonton rakitan gua sebelumnya. Ya you know lah itu dari merek apa. Tapi sebenarnya tidak heran chassis aluminium di casing itu akan ada yang mirip-mirip. Asumsi gue sih ini ngambil dari pabrik yang sama. Yang membedakan itu tentunya nanti adalah bagian luar panelnya. Yang gue rasa GameMax C33 ini tuh masih punya ciri khas kok dengan aquarium view yang tentu memberi kesan keseluruhan itu berbeda. Sebenarnya gue pribadi sih suka ya dengan layout casing seperti ini karena ruang power supply-nya itu terletak di bagian depan dan dia dikasih space nih untuk meletakkan perkabelan. Jadi manajemen kabelnya nanti akan dipermudah. Bahkan kita di sini tuh masih bisa memuat 2 SSD SATA 2,5 inch sekaligus. Kemudian di sini gue akan coba memasukkan part-part PC berikut ke dalam case ini. Dimulai dari motherboard, gue akan pakai chipset B850 sebab ini motherboard Maxsun, harganya terjangkau dan dia bisa kasih 3 slot M.2 NVMe buat kedepannya kalau pengen nambah-nambah storage. Terus juga di sini gue akan pakai CPU AMD Ryzen 5 7500 X3D, CPU X3D AM5 kelas budget yang baru aja rilis di Indo. Gue rasa ini CPU bisa menjadi obat di tengah RAM yang makin mahal karena dengan X3D bisa cukup pakai RAM yang standar aja, bahkan satu keping pun juga udah kenceng sih. Nah untuk itu makanya gue pakai RAM DDR5 16GB non XMP dari Team Group karena harganya in this economy masih cukup masuk akal. Dan buat storage di sini gue pakai NVMe 512GB. Ya sekedar dicukup-cukupin untuk kapasitas segini, dan di sini gue pakai speed Gen 3. Tapi sebenarnya kalau kalian nemu Gen 4 yang harganya malah sama
sama atau bahkan lebih murah, ya sebenarnya sih gas aja. Kebetulan paling murah di studio adanya si SSD ini. Kemudian karena speknya sendiri tidak terlalu demanding ya dari segi TDP, maka gua akan pakai cooler single tower 120 mm dari FSP yang desainnya hitam polos tanpa RGB. Dan buat GPU gua akan pakai Radeon yang baru-baru ini tuh rilis, yaitu adalah Radeon RX 9070 GRE dari Sapphire Pulse. Kalian gue juga pengen ngetes karena gue penasaran sama performa GPU ini, apakah worth untuk harganya atau tidak. Dan terakhir buat asupan daya yang bergizi, gue akan pakai power supply dari GameMax, yaitu adalah Max P750B. Yang power supply ini sih boleh aja cuman sertifikasi bronze, tapi secara jeroan dia udah pakai full Japanese capacitor. Jadi untuk itu kenapa harganya cukup tinggi walaupun dia power supply bronze ya, karena jeroannya itu bukan yang kaleng-kaleng. Apalagi kabelnya sendiri udah sleeve dan punya colokan 16 pin ATX 3.1. Nah, untuk proses rakitnya di case C33 ini sih karena dalemannya ini luas dan part yang gue pakai juga itu ukurannya bukan yang makan tempat, jadi gampang-gampang aja. Nah, jalur-jalur kabelnya juga dikasih cukup banyak baik dari atas maupun di bawah motherboard. Gua rasa sih space-nya masih enak banget nih kalau kalian mau masukin radiator 360 mm sekalipun, karena bisa dilihat ini lapang banget karena gue di sini cuma pakai cooler single tower. Buat manajemen kabel sendiri juga sangat mudah, sekalipun di sini gue pakai power supply non modular karena space-nya di sini buat naruh perkabelan itu dikasih, jadi ya gue nggak perlu khawatir sih, tinggal masukin aja. Jadi ya ini udah enak banget sih. Oke, di sini gue akan ngetes singkat aja untuk ngegame di resolusi 2K dan 1080p, dan berikut hasil performanya. Ya, sebetulnya RX 9070 GRE udah sweet spot sih buat main di 2K rata kanan dengan lancar. Hanya saja ada beberapa game yang perlu bantuan upscale FSR 4 at least di mode quality, mengingat VRAM dari GPU ini hanya disediakan 12 GB saja. And finally, untuk total budget rakitan PC ini ada di sekitar 25 sampai 26 jutaan. Menurut kalian sendiri gimana sama rakitan PC kali ini? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itu dia spesifikasi dan performa dari PC budget 25 jutaan yang gua rakit di bulan Juni akhir ya tahun 2026. Jadi ya harganya pas lagi kondisi RAM itu lagi mahal-mahalnya lah, beserta SSD-nya juga. Dan untuk apa yang kita dapat di harga tersebut, menurut gua sih udah dapat X3D, terus juga dapat GPU Radeon 9070 GRE, itu udah oke banget sih. Cuman memang di sini untuk performa 9070 GRE-nya gue punya sedikit pendapat ya, dimana ini GPU memang secara performa itu di atas 9060 XT 16 GB, tapi memang belum mengejar 9070 polos tuh yang VRAM-nya 16 GB. Ya karena memang di sini si GRE itu pakai VRAM 12 GB yang gue temukan saat gue tes game di resolusi 2K, itu beberapa game kadang suka kena limit memori itu karena ya VRAM-nya habis gitu walau udah 12 GB sekalipun. Jadi main game di 2026 ini kayaknya memang seminimal mungkin butuh VRAM 16 GB ya kalau kalian mau pakai settingan mentok kanan apalagi resolusinya 2K. Tapi ya nggak masalah asal si 9070 GRE ini dijual dengan harga yang ya lebih terjangkau dong tentunya dari 9070 polos ya. Gue temukan sih untuk model paling murahnya itu dijual di 10 jutaan. Tapi harusnya sih bisa lebih turun lagi ya, karena ini mepet banget sama beberapa seri GPU 9070 polos yang udah kasih VRAM 16 GB. Dan tentunya di sini untuk case yang gue pakai adalah GameMax, dan ya kita udah tahu lah ini casing dengan model atau desain serupa udah ada yang nggak cuma dia doang, tapi gue rasa GameMax di sini kayaknya satu-satunya yang kasih casing dengan bentuk seperti ini yang pakai full aquarium view ya. Jadi ya front panelnya tempered glass, side panelnya tempered glass. Jadi ya tentu
dia punya ciri khas sendiri. Dan gua rasa sih ini casing akan lebih cocok kalau kalian pasangin radiator 360 mm karena memang dia tuh panjang ya. Casing itu panjang walau dia micro ATX karena memang si casing ini bisa untuk dimasukin GPU yang gede-gede gitu. Ya harusnya mungkin kalau gua build pakai 5090 Astral ya, ROG Astral sekalipun itu kayaknya juga bisa masuk ke case ini. Tapi kayaknya nanti budget rakitannya akan terlalu overkill kalau gue masukin GPU seperti itu. Tapi at least ya kalian bisa lihat ini case tuh bener-bener ya bisa feature proof lah. Kalau kalian kedepannya itu mau upgrade lagi PC kalian ya case-nya nggak perlu diganti lah. Ini bisa muat sampai GPU yang gede-gede bahkan radiator 360 mm sekalipun. Dan mungkin segitu aja untuk video yang kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.